nama saya Nikade Suratini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang kedua LPTK Undiksa, yang bertugas di SMP Negeri 4 Sri. Siap berdiri. Ngaturang tangan jari. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan berdoa. Apa kabar anak-anak? Satu orang ya? Iya. Kenapa bilang Sakit. Ibu harap anak-anak tetap terapkan pola hidup Sehat. Sudah siap dan semangat? Sudah. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan absen anak-anak terlebih dahulu lagi. Walaupun Ibu sudah mengetahui, bila tidak Hadir. Budiani, apakah anak-anak masih ingat materi apa yang anak-anak pelajari kemarin? Masih? Ya, coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Dewi. Iya, tekanan hidrostatis. Ibu ingin tanya lagi kepada anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang tekanan hidrostatis? Ya, boleh. Budiani. Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Iya, tekanan hidrostatis itu berhubungan dengan kedalaman. Ya, dengan luas bidang. Terus, Ibu ingin tanya lagi yang anak-anak pelajari kemarin. Sebutkan, nah satu orang boleh satu contoh ya. Sebutkan satu contoh penerapan tekanan hidrostatis. Ya, Deswatike. Pemasangan input yang lebih tinggi dari bagian. Iya, pemasangan infus. Terus ada lagi. Ya, Juliana. Pembuatan bendungan yang bagian dasarnya dibuat tebal. Ya, bendungan yang dibuat tebal bagian dasarnya. Lagi, ada lagi. Ya, Meta. Kapal selam dapat menyelam lebih dalam, benar sekali. Ya, itu merupakan contoh-contoh penerapan dari tekanan hidrostatis. Tepuk tangan untuk yang menjawab. Satu kali jawabannya ya. Nah, sekarang kita mempelajari hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Meta. Masih berhubungan dengan tekanan zat cair. Apa yang anak-anak lihat pada gambar itu? Ya, Dewi. Apa? Ada gelas. Terus? Koin. Ya, Agung. Koin. Koin. Terus, Juliana. Air. Air. Lagi Gayatri. Apa? Iya, koin yang tenggelam. Iya, berada di dasar ya, tenggelam. Terus, coba anak-anak perhatikan gambar ini lagi. Apa yang anak-anak lihat pada gambar itu? Ya, Budiani. Kapal yang mengapung. Lagi. Ya, Dewi lagi. Air. Di bawah kapal apa itu? Yang warnanya biru-biru.
Ternyata banyak yang belum mengetahui tentang rumus. Ya, rumus hukum Archimedes, perhitungan, simbol-simbol dan angka-angka. Nah, kita akan lebih belajar tentang perhitungan dan angka-angka atau simbol-simbol tentang hukum Archimedes sehingga anak-anak lebih memahami pengetahuan itu. Nah, kita lanjut ke materi sekarang. Siapa yang tahu permasalahan apa yang anak-anak temui pada wacana itu? Ya, Juliana. Orang yang sedang mencari cincin di dalam kolam. Orang yang sedang mencari cincin di dalam kolam. Terus lagi. Ya, Budiani. Kenapa tubuh Ahmad dirasakan terdorong ke atas pada saat hilang? Ya, tubuh Muhammad katanya terdorong ke atas saat menyelam. Bagus sekali. Nah, anak-anak sudah menemukan permasalahan dalam wacana ini. Ya, sekarang anak-anak ibu akan membentuk kelompok. Seperti biasa. Nah, anak-anak, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil ini. Ya. Bahan ajar dan LKPD yang anak-anak akan isi. Silakan. Maju ke depan. Nah, kelompok di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi anak-anak sudah mencari atau menganalisis permasalahan yang terjadi di wacana. Silakan anak-anak tulis itu di sini di LKPD, ya, di bawah di kotak ada bacaan rumusan masalah. Silakan yang duduknya menghadap ke belakang, menghadap ke depan dulu, duduknya menghadap ke depan, ya, seperti itu. Tahukah kalian, berat benda di udara tidak sama ketika berada di dalam air. Misalnya sebuah batu, beratnya 1,2 Newton ketika ditimbang di udara menggunakan neraca pegas. Ketika dicelupkan ke dalam air, beratnya berkurang menjadi 0,8 Newton. Ya, selisih 0,4 Newton ketika dicelupkan ke dalam air. Mengapa bisa demikian? Kemana hilangnya 0,4 Newton? Hal ini dijelaskan dalam hukum Archimedes. Setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida, benda akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berkurangnya timbangan berat benda yang tercelup. Secara matematis, gaya tekan ke atas FA sama dengan berat benda di udara WU dikurang berat benda di dalam air atau fluida WA. Hukum Archimedes juga menjelaskan bahwa setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida, benda akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Ini namanya neraca pegas. Kalau ini namanya beban. Ya, ini namanya beban. Nah, kalau ini namanya gelas kimia. Anak-anak akan melakukan percobaan seperti yang di video itu. Sudah? Nanti karena alatnya terbatas, ya, alatnya terbatas. Jadi kelompok yang lain silakan mengerjakan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok 1 maju dulu. Sekiranya dari kelompok 1, 2, 3. Sekarang nanti anggota kelompok lainnya dia tidak tumpah. Ini sebagai tumpah. Tadi apa sebelumnya? Timbang ini di mana? Di mata pegang timbang di ya. Itu naik ya. Silakan anak menyelidiki melalui video dan melakukan percobaan sederhana ya ke depan. Silakan anak-anak jawab ya informasi-informasi yang ada di LKPD sehingga anak-anak bisa menemukan kesimpulan atau pemecahan masalah dari rumusan masalah yang anak-anak buat. Permasalahan yang anak buat tadi. Yang tadi di percobaan anak lebih kecil, ini lebih besar. Ini lebih besar. Sama. Buka juga bahan ajarnya yang anak-anak ini. Semua ada di bahan ajar. Buat dibuka. Kelompok yang mau maju duluan tampil presentasi siapa? Ini. Kelompok 2, boleh ya? Sempat maju. Bagus sekali semangatnya kelompok 2. Ya, bukan hapus ya semangatnya keluar. Tangan untuk kelompok 2 yang
Ya. Rasa. Mengapa kapal laut yang terbuat dari lautan tidak tenggelam? Karena kapal laut dapat memindahkan di laut. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan rumusan mata pelajaran kesulitan untuk menyelam lebih dalam dasar kolam karena tentunya dirasakan mendorong ke atas adalah karena mempunyai gaya apung yang menyebabkan tubuh Pak Ahmad tidak bisa menyelam ke dasar kolam. Ya, silakan untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan, mungkin jawabannya berbeda. Agung sama Dewi ya, itu pekerjaannya. Mungkin ada yang berbeda. Silakan katakannya kurang apa, kekurangan apa di presentasinya. Silakan. Ya, silakan Gayatri. Ya, bagus. Ya. Banyak orang yang bilang untuk Gayatri. Baik, terus ada lagi. Nah, kelompok lain, dia kelompok 3 atas. Sehingga penggunaan rumusnya 2 kali dibuat. Oh ya, itu bisa diterima kelompok 3. Sudah, kita masuk kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok, ya 3 dulu. Kelompok 3. Sudah, anak-anak. Sekarang perhatikan ke depan. Menggunakan rumus FA apa? Terus untuk gaya apungnya massa jenis kali ya gaya gravitasi kali ya. Bagus sekali anak-anak. Nah ini jawabannya. Ya, aku rasa anak-anak sudah bisa menggunakan rumus yang perhitungan simbol dan sebagainya. Nah ini ternyata kesulitan itu karena